Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada Ibu Lili dan Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah membaca kritis kreatif. Di sini saya Nazwa Sirlinda, Seskara Widya Swasono dari kelas A, izin mempresentasikan hasil analisis saya terhadap jawaban dari pretest yang kami kerjakan minggu lalu. Di sini saya mengambil judul atau mengambil tema yang bertajuk AI for Now. Dan di sini saya mengambil 5 poin penting dalam mempresentasikan hasil analisis jawaban saya. Yang pertama adalah pro. Saya mengambil sikap pro atau menerima dengan hadirnya AI masa kini karena dalam konteks pembelajaran, AI hadir sebagai penunjang pembelajaran jika digunakan dengan penuh tanggung jawab, dan sebaliknya jika tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab maupun tidak dilakukan dengan prosedur yang seharusnya, AI akan menyesatkan kami sebagai pendidik, sebagai peserta didik maupun sebagai tenaga pendidik. Dan sudah semestinya kritisisasi manusia tidak boleh tergantikan dengan kecerdasan buatan AI. Di sini saya menerangkan bahwa dari hasil yang saya teliti, dari hasil yang saya kerjakan, dan dari teks opini juga teks berita, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak sepenuhnya pekerjaan-pekerjaan kami bisa diselesaikan dengan bantuan AI, karena hal-hal yang dihasilkan dari AI adalah sebuah hasil kerja kecerdasan buatan manusia semata. Sedangkan bagaimana jawabannya memuaskan atau tidak, sesuai atau tidak, dan bagus atau tidak, itu tergantung kepada kami sendiri yang menggunakan AI, yang mengoperasikan AI sebagaimana mestinya. Dan di sini otomatis kemampuan berpikir kami manusia harus tetap kritis dan kreatif agar tidak disesatkan oleh AI, tidak menerima informasi AI yang mentah-mentah, tidak tetap membandingkan informasi dari AI dengan hasil-hasil ilmiah maupun pendapat-pendapat kritis kita sebagai pengguna. Dan yang terakhir, AI hanya sebagai alat dan tidak untuk pedoman. Jadi di sini kami akan menggunakan AI, seharusnya kami menggunakan AI sebagai alat, tidak sebagai pedoman. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran kritis manusia tetap sangat dibutuhkan dalam pengoperasian AI. Karena tidak selamanya informasi yang dihasilkan AI sudah sesuai dan sudah sempurna dengan apa yang seharusnya kita dapatkan. Yang kedua, di sini ada kekurangan. Kekurangannya saya mengambil penjelasan, pendapat saya adalah AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan otak manusia dalam mengerjakan tugasnya. Dan kemampuan berpikir kritis manusia tidak seharusnya dapat digantikan dengan AI. Baik buruknya hasil kerja AI tergantung dengan bagaimana pengguna mengirim prompt yang ditunjukkan. Jadi, tidak selamanya hasil kerja AI selalu sempurna dan memuaskan. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa AI hanyalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Dan sebagaimana mestinya kami sebagai pengguna harus lebih bijak dan lebih cerdas dalam menggunakan AI, tidak menerima informasi mentah-mentah dari AI, tidak turut dalam apapun yang AI berikan kepada kami, melainkan kami semestinya menggunakan kemampuan berpikir kritis kami untuk membandingkan informasi apa yang dihasilkan oleh AI dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya misalnya. Terus di sisi selanjutnya ada kelebihan. Hadirnya AI sudah pasti membawa banyak keuntungan seperti mempermudah mencari disertasi maupun sumber rujukan relevan dalam penulisan ilmiah. Jika digunakan dengan penuh tanggung jawab dan prompt yang tepat, maka AI akan memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan dalam pembelajaran mata kuliah membaca kritis kreatif didampingi Ibu Putri, kami sangat-sangat berterima kasih karena mendapat banyak ilmu dan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak, dengan tanggung jawab, agar kami tidak bergantung pada AI dan tetap mengutamakan kemampuan berpikir kritis kami. Selanjutnya adalah permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan AI masa kini. Yang pertama adalah ketergantungan pada AI. Karena kemudahan dan kecepatan yang AI berikan kepada kami cenderung lebih bergantung kepada AI untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ingin kami kerjakan, seperti mungkin mencari sumber rujukan, mencari referensi, mencari contoh-contoh atau
struktur juga kerangka-kerangka artikel yang sebelumnya belum pernah kami kerjakan. Misalnya penelitian tentang sosial humaniora yang sebelumnya kami tidak tahu apa itu, hingga kami sedikit lebih mengerti bagaimana cara menyusun artikel sosial humaniora, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua ada tidak menggunakan prompt yang benar dan sesuai. Karena minimnya pengetahuan kami tentang AI, jadi kami mengira bahwa AI adalah jalan terbaik untuk kami menyelesaikan masalah yang kami tidak mengerti. Tapi dengan adanya pembelajaran dari Ibu Putri, kami menjadi tahu bagaimana cara menggunakan AI dengan prompt dan perintah yang benar, sesuai dengan relevansinya, sesuai dengan tanggung jawab yang kami kerjakan, kami berikan kepada AI. Lalu yang selanjutnya adalah permasalahan yang sering muncul selanjutnya adalah menelan mentah-mentah informasi yang dihasilkan AI. Karena kemudahan dan kecepatan yang AI hasilkan, kami jadi mengabaikan kemampuan berpikir kritis kreatif kami, sehingga kami cenderung menelan mentah-mentah apa yang AI berikan, karena kami tidak tahu sebelumnya apakah informasi yang dihasilkan AI ini betul adanya, betul sesuai data ataupun tidak. Sedangkan kami menelan itu karena kami terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh AI. Selanjutnya adalah mengambil sumber rujukan tanpa meninjau aksesibilitasnya. Menurut pengalaman pribadi saya juga, sebelum saya mengetahui bahwa cara bijak menggunakan AI itu ada, saya dengan mudahnya mengambil rujukan-rujukan yang diberikan kepada AI, walaupun ternyata ketika dicek ulang, ketika saya mencoba untuk mengakses jurnal atau artikel yang diberikan AI, ternyata tidak ditemukan jurnal tersebut. Aksesnya tidak bisa diakses dan tidak bisa digunakan dengan baik artikelnya. Lalu poin terakhir adalah solusi. Di sini solusi pendapat saya adalah selalu bijak dan penuh tanggung jawab saat menggunakan AI. Usahakan selalu meninjau ulang informasi apapun yang dihasilkan oleh AI. Dalam menggunakan AI, berpikir kritis masih sangat diperlukan sebagai perbandingan, juga sebagai pedoman agar tidak turut digunakan AI. Dan kata-kata terakhir yang saya gunakan atau saya presentasikan untuk mengakhiri presentasi pada hari ini adalah kita yang menggunakan AI dan bukan AI kita yang menggunakan, bukan digunakan. Itu dia. Sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.